Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Dengan menyelesaikan soal, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan baik. 3. Dengan membuat pola, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam karya dekoratif dengan benar. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bis akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bis bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat membantu Lani memecahkan soal-soal tersebut? Kita mulai dari soal yang pertama. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Pada awalnya, kue lapis ini utuh, kemudian dipotong menjadi 10 bagian sama besar, di mana tiap-tiap bagian itu akan membentuk pecahan 1/10. Lani makan 3 potong kue, itu artinya bagian Lani yang telah dimakan membentuk pecahan 3/10. Mama makan 2 potong kue, itu artinya bagian Mama membentuk pecahan 2/10. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama, tinggal kita jumlahkan 3/10 ditambah 2/10. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menambahkan pembilang dengan pembilang. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Banyaknya bagian kue yang dimakan oleh Lani dan Mama adalah 5/10. Soal pecahan yang kedua, Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Pada awalnya, buah apel itu merupakan bagian yang utuh, kemudian dipotong menjadi 8 bagian, di mana masing-masing potongan itu membentuk pecahan 1/8. Lani makan 4 bagian, artinya bagian yang dimakan Lani membentuk pecahan 4/8. Papa makan 2 bagian, itu artinya bagian yang dimakan Papa membentuk pecahan 2/8. Berapa bagian buah apel yang dimakan oleh Lani dan Papa? Tinggal kita tambahkan 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8. Jadi bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa adalah 6/8. Anak-anak, selanjutnya coba kalian baca teks berikut ini. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat.
Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Dari teks tersebut kita dapat menemukan beberapa kata, di antaranya ada kata pesawat, pramugari, pengaman, udara, guncangan, hujan, cerah, mendarat, aman, dan bandara. Selanjutnya, coba kalian cari kata-kata tersebut dalam tabel di bawahnya. Caranya dengan menyusun huruf-huruf tersebut hingga membentuk suatu kata, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Misalnya kita cari kata pramugari. Kira-kira kata pramugari ada di mana ya? Ya, betul sekali. Nah, ini adalah kata pramugari. Selanjutnya, kata pengaman. Sudah ketemu anak-anak? Ya, betul sekali. Ini adalah kata pengaman. Untuk kata yang lainnya, kalian bisa mencarinya sendiri ya. Dari cerita yang disampaikan oleh Opa, itu ada kata pramugari, kemudian ada kata pesawat. Kira-kira apa ya artinya? 1. Pesawat itu adalah alat perkakas atau mesin. 2. Pramugari itu karyawati perusahaan pengangkutan umum baik udara, darat, ataupun laut yang bertugas melayani penumpang. Kemudian kata pengaman. Pengaman adalah alat untuk menghindari atau mencegah kecelakaan. Udara adalah ruang di atas bumi yang berisi hawa angkasa. Selanjutnya kata guncangan. Guncangan adalah gerakan atau goyangan yang kuat. Kemudian kata hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kata cerah. Cerah itu artinya terang atau jernih. Kemudian mendarat. Mendarat itu turun ke tanah. Kata aman. Aman itu artinya bebas dari bahaya. Kemudian bandara adalah tempat mendarat pesawat terbang. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Anak-anak, ini adalah gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Motif-motif indah ini terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, ini adalah gambar rumah adat suku Toraja. Motif-motif yang indah ini ternyata dibentuk oleh beberapa unsur seperti warna, bidang, dan juga garis. Sekarang perhatikanlah motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Ada garis lurus vertikal, kemudian ada garis horizontal, ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang, dan juga bermacam garis lainnya. Anak-anak, demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.